Kisah 5 mantan pemain timnas yang kini menjadi mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat Bintang Mu'alaf dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Sahabat, lika-liku para pemain timnas, baik yang pemain asli dari Indonesia dan juga ada yang naturalisasi, ternyata ada 5 pemain timnas itu menjadi mu'alaf, begitu para sahabat. Nah, siapakah kelima pemain timnas yang menjadi mu'alaf tersebut dan bagaimana juga sepak terjangnya di dalam dunia persepak bolaan Indonesia? Untuk kisah selengkapnya, mari kita simak. Kisah 5 mantan pemain timnas Indonesia setelah menjadi mu'alaf. Sahabat, 5 mantan pemain timnas Indonesia yang menjadi mu'alaf setelah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama petualangan menjalani kompetisi hingga menikah. Nah, 5 pemain timnas Indonesia yang mu'alaf itu adalah: 1. Errol FX Iba, yang kedua Marcus Horizon, yang ketiga Christian Gonzalez, yang keempat Diego Michel, dan yang kelima Esteban Vizcarra. Nah sahabat, dari kelima ex pemain timnas Indonesia tersebut, 3 diantaranya adalah pemain naturalisasi dari 3 negara. Christian Gonzalez berasal dari Uruguay, Esteban Vizcarra dari Argentina, dan Diego Michel dari Belanda. Nah, kita kupas untuk yang pertama dulu adalah Errol FX Iba. Errol FX Iba dikenal sebagai pemain timnas Indonesia di era 2000-an yang menjadi mu'alaf pada tahun 2002. Pemain asli Papua itu lahir tanggal 6 Agustus 1979 dan memulai petualangan di Liga Indonesia bersama klub Semen Padang pada tahun 1998. Nah sahabat, di Semen Padang pula Errol yang kini berusia 42 tahun itu dipertemukan dengan jodohnya yang menjadi istrinya. Dan di Semen Padang juga Errol mendapat hidayah untuk hijrah menjadi seorang mu'alaf. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah sahabat, Errol memutuskan menjadi seorang muslim tepatnya pada tahun 2002 setelah mempelajari ajaran Islam. Pengalaman spiritual Errol saat melihat rekan setimnya sholat, menjalani puasa Ramadan, menggerakkan hatinya untuk hijrah. Semuanya dipelajari Errol selama 4 tahun hingga akhirnya pada tahun 2002 membuatnya mantap berhijrah memeluk Islam. Alhamdulillah. Setelah menjadi mu'alaf, kehidupan Errol semakin tenang menjalankan ajaran Islam, termasuk puasa dan lebaran yang selalu menjadi momen paling ditunggu-tunggu oleh Errol. Nah, itulah tadi kisah Errol Iba untuk yang kedua. Untuk nomor yang kedua, pemain yang nomor 2 yang menjadi mu'alaf, siapakah dia para sahabat? Dia adalah Marcus Horizon. Marcus Haris Maulana, dahulu bernama Marcus Horizon Ririhena, yang lahir di Pangkalan Brandan pada tanggal 14 Maret 1981. Marcus dikenal sebagai mantan kiper tim nasional yang banyak membela klub Liga Indonesia. Nama Muhammad Haris Maulana diperolehnya setelah berhijrah memeluk Islam pada 2004. Kala itu Marcus yang sering berpenampilan pelontos mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berusia 25 tahun.
Saya memutuskan masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun, kata Markus dalam sebuah wawancara mengenai keputusannya masuk Islam atau bermualaf. Nah sahabat, kendati sudah berganti nama menjadi Muhammad Haris Maulana, tetapi penggemar sepak bola Indonesia masih lebih mengenalnya sebagai Markus Horizon. Markus pernah menikah dengan artis Kiki Amalia, tapi sudah bercerai. Kini dia hidup bahagia bersama Bilqis Juwitaningsih dalam menjalankan ajaran Islam. Alhamdulillah. Nah, untuk urutan yang ketiga sahabat, ada nama Diego Michel. Publik bola tanah air pernah dihebohkan dengan program naturalisasi atau pewarganegaraan pemain negara lain untuk membela timnas Indonesia. Nah, Diego Michel adalah salah satu dari sejumlah pemain negara lain yang dinaturalisasi menjadi WNI. Nah sahabat, Diego Michel mendapatkan pengalaman spiritual berhijrah ketika menjalani sidang kasus pengeroyokan. Diego Michel yang sempat menjalin asmara dengan Nikita Willy, itu membaca syahadat atau menjadi mu'alaf saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2013. Setelah memeluk Islam, Diego Michel mengubah namanya menjadi Diego Muhammad bin Robi Michel. Alhamdulillah. Ini pemain naturalisasi Diego Michel yang bermualaf. Nah, di urutan keempat para sahabat ada nama Christian Gonzalez. Seperti halnya Diego Michel, pemain naturalisasi Christian Gonzalez juga menjadi mualaf setelah berpetualang di Liga Indonesia. Pengalaman spiritual El Loco atau julukan Christian Gonzalez diawali saat membela PSM Makassar. Nah sahabat, pada tahun 2003 striker kelahiran Uruguay memutuskan memeluk Islam. Gonzalez mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istrinya Eva Siregar yang sering berwudu. Gonzalez yang akhirnya mantap bersyahadat pada tanggal 9 Oktober 2003 di Surabaya. Setelah menjadi mu'alaf, Gonzalez mengganti namanya menjadi Mustafa Habibi. Alhamdulillah. Dan momen yang paling mengesankan yang selalu ditunggu-tunggu oleh Gonzalez bersama keluarganya setelah mu'alaf tidak lain adalah saat Ramadan. Gonzalez berusaha menjalankan ajaran Islam termasuk puasa Ramadan dan momen Lebaran. Subhanallah, alhamdulillah. Dan di urutan terakhir para sahabat ada nama Esteban Vizcarra. Mantan pemain timnas Indonesia lainnya yang menjadi mu'alaf adalah Esteban Vizcarra. Pemain asal Argentina yang sudah menjadi WNI itu tercatat sudah 9 tahun menjadi mu'alaf. Vizcarra memutuskan memeluk Islam pada tahun 2012 saat mempersunting gadis Indonesia bernama Resti Ayu Ferdina. Vizcarra pun selalu bersemangat ketika menjalankan ajaran Islam termasuk puasa Ramadan. Vizcarra pun sangat senang ketika momen Lebaran yang dirayakannya bersama keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan mari kita doakan ya, semua para sahabat kita doakan agar saudara-saudara baru kita dari mantan pemain timnas Indonesia yang ini sudah menjadi mu'alaf, mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat di dalam mempelajari atau belajar tentang Islam. Dan mudah-mudahan kisah para beliau ini menjadikan motivasi dan juga inspirasi bagi para pencari kebenaran di luar sana yang belum mendapatkan hidayah, agar selekasnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersegera masuk Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.